Look in your eyes, and I can see a life together. Standing by you, and I think I want to forever. And after all that's come and gone through all the years, I can't believe the moment's finally here. Hey, you never looked so beautiful. You're everything I've waited for, and so much more. Standing right in front of me, and we could weather every high and low. If love is going where we go to have and hope forever, let's start our life together. Let's start our life together. Take my hand, there's 1,000 first dances for us, in an endless sky being lit by the fire of our love. And after all that's come and gone through all the years, I wouldn't trade a thing, 'cause it brought us here. Hey, you never looked so beautiful. You're everything I've waited for, and so much more. Standing right in front of me, and we could weather every high and low. If love is going where we go to Allah adalah kasih, dan oleh karena itu dunia dijadikan dan manusia tercipta. Atas kesadaran yang penuh syukur, kedua mempelai mengungkapkan dengan sungguh bahwa cinta yang telah mereka bina selama perjalanan hidup mereka adalah benar-benar berlandaskan kasih Allah. Oleh karena kasih Allah yang tak terbatas ini, kedua mempelai bersepakat menyatukan cinta mereka dalam ikatan suci sakramen pernikahan. Kita juga turut hadir di dalam rumah Tuhan untuk menghantar kedua saudara kita, Yosef Aurelius Doni Babo dan Elizabeth Lipat, yang akan diresmikan perkawinan mereka menurut tata cara gereja Katolik. Kita berdoa agar hidup mereka bahagia, kasih mereka utuh dan tak terputuskan, cinta mereka lestari dan abadi, harapan mereka tercapai, dan karya mereka terberkati. Mari kita awali perayaan ini dengan upacara penerimaan kedua mempelai. Umat dipersilakan berdiri. Mempelai yang berbahagia, orang tua dan para saksi terkasih, dengan ini saya mengucapkan selamat datang. Kita berhimpun di sini untuk perayaan perkawinan Saudara Yosef Aurelius Doni Babo dan Saudari Elizabeth Lipat. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Bapak Pastor yang terhormat, seluruh keluarga hendak mengantar anak kami Yosef Aurelius Doni Babo dan Elizabeth Lipat memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan untuk memersatukan niat baik kedua pasangan ini. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Let's start our life together.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita berhimpun di sini untuk mengantar kedua anak, adik, saudara dan saudari kita, Doni dan Lisa, untuk meresmikan perkawinan mereka dalam tata cara Gereja Katolik. Kita berdoa agar cinta yang mereka mulai sejak lama diteguhkan dalam perayaan ini, dan semoga sakramen keselamatan yang mereka terima menjadi bekal bagi mereka untuk kehidupan di masa-masa yang akan datang. Kita tundukkan di hadapan Allah dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kelalaian kita, agar kita layak merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedang perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang, sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang suci, marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang telah menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Kata Yesus, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau telah melihat, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Natanael atau kita orang NTT dan sekitarnya itu sebut Bartolomeus, ketika dia melihat Yesus dan Yesus seakan itu sebelumnya sudah melihat dia sampaikan begini, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Kalimat ini diucapkan oleh Bartolomeus yang dalam Injil ditulis Natanael pertama kali ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia itu seakan tidak percaya bahwa Yesus lebih dahulu mengenal dia. Dia juga sama sekali tidak menyangka bahwa Yesus tahu siapa dia sebenarnya. Saking tidak percaya akan hal ini, ketika Yesus katakan, "Engkau adalah orang Israel sejati." Pada saat yang sama Natanael kaget. "Engkau ini kenal saya dari mana?" Dan pada saat inilah titik iman, permulaan iman Natanael Bartolomeus ini muncul. Dia mengakui, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Sejatinya Natanael itu masih kaget.
kenapa Yesus ini bisa mengenal dia. Kenapa Yesus yang pertama kali baru menjumpai dia bisa tahu namanya, bisa tahu bahwa dia ini orang Israel sejati. Ini hakikat Tuhan yang selalu mengenal, yang tahu keberadaan diri manusia, yang tahu kapan manusia berada, dan kapan dan di mana dan apa saja bentuknya. Tuhan selalu mengetahuinya dengan pasti. Kalau seandainya Nathanael ini orang NTT atau orang Indonesia, dia pasti pikir buruk. Engkau ini pasti dari tadi ikut saya kemana saja. Engkau ini pasti saya jalan kemana-mana, engkau pasti pasang mata-mata, lihat saya bagaimana saya buat dosa. Pasang ini CCTV di mana-mana, CCTV berjalan, itu gosip. Yang pasti, Yesus mengenal Nathanael dengan baik. Yesus itu juga mengenal semua manusia dengan baik. Dia tahu apa yang terjadi pada hati manusia dan memberikan suatu kepastian yang valid pada diri setiap orang. Artinya, Tuhan mengenal hati manusia, mengetahui baik pikiran setiap orang. Kadang-kadang manusia yang tidak mengenal Allah. Kedua pengantin, Bapak Mama saksi, orang tua, dan umat sekalian yang hadir. Kamu doa aku lihat terus dari tadi. Doni dan Lisa, Doli, Lido, kasih pokoknya kita suka-suka saja kasih singkat mereka dua punya nama nih. Jadi sebentar ada pulang yang kasih nama lain kasih tahu supaya MC ada bayangan untuk kasih singkatan untuk mereka dua. Minta maaf, saya mungkin sedikit penasaran. Pertemuan kalian berdua itu pertama lewat mana? Lewat siapa dan bagaimana? Adakah semacam rasa penasaran macam Nathanael tunjukkan kepada Yesus tadi? Sedikit ada ke tidak? Pakai berdiri saja supaya melihat. Berdiri. Kamu jangan sepakat, ini pertanyaan masing-masing jawab. Ini belum kesepakatan nikah. Jawab dulu. Awalnya waktu zaman dulu kan masih pakai BBM, aplikasi BBM. Itu kan promot PIN, tanpa disadari kita berkenalan dari situ. Kemudian tunggu, jangan jawab habis dulu. Saya pertanyaan dari saya. Dapat BBM ini apa PIN kah? PIN BBM dari siapa? Pokoknya waktu itu promot PIN begitu, jadi saya ini saja. Oh oke. Jadi Nona yang penasaran dengan ini Eja Doni? Tidak, dia sudah ini terus yang sering chat saya juga. Eja penasaran dengan Lisa ke tidak? Iya. Penasaran. Oh oke. Duduk dulu. Nanti sebentar berdirinya lebih lama. Ada semacam penasaran yang mendalam dari kedua pasangan ini. Mungkin saja Lisa bongkar Eja Doni punya Facebook dan like foto dari awal sampai akhir. Pemberitahuan hanya Lisa punya muka saja. Lantas, ketika Doni belum mengenal Lisa yang sesungguhnya, atau mungkin pada saat itu ketika mereka dua sama-sama lalu Lisa seolah-olah sudah mengenal Doni, dia berkata, "Pak, Lisa ini sudah kenal saya." Atau sebaliknya, mengapa Doni ini sudah kenal saya? Dan ketika Lisa saking penasaran dengan laki-laki, ingin selalu dan ingin tahu, rasa penasaran itu muncul. Mungkin rasa penasaran itu mulai dari hal-hal sederhana. Kenapa ini laki-laki satu di sana yang manis itu cuek dengan saya? Mengapa dia itu masa bodoh? Mengapa dia itu tidak perhatian sama sekali dengan saya? Dia tidak tahukah saya ini sambung sendiri. Kalimat ini juga mungkin diucapkan oleh Doni kepada Lisa. Ketika mereka sama sekali tidak menghiraukan perasaan mereka. Ini bukan saya MC ini khotbah. Jadi keinginan berdua untuk saling mengenal membuatmu ingin lebih mau memahami dan saling mengerti
lebih lama dari yang kalian bayangkan. Tetapi katakan dengan yakin bahwa Doni memang mengenal Lisa sungguh-sungguh, atau Lisa juga memang mengenal Doni sungguh-sungguh. Memang beda kenal waktu masih pacaran, itu indah banget. Bangetnya, ngebangetan. Sebangetnya. Tahu kata ini benar atau tidak? Kenal waktu pacaran itu indah sekali. Panggilan juga manjanya luar biasa. Romantisnya jalan gandeng, naik motor sama-sama mesti pelukan. Setelah itu kasih nama bagus-bagus di Facebook, pasang foto profilnya, pasangan punya. Sebangetnya, indah banget. Tapi saya omong banget nih logat entitir. Tapi sesudah menikah, itu kesadaran baru mulai muncul. Mungkin 1-2 minggu atau 3 minggu kemudian, 1 bulan kemudian bahkan, aslinya mulai muncul. Yang dahulunya nonton film Korea Selatan yang romantis, tertawa bahagia, supaya menangis. Pokoknya film Korea Selatan seperti itu. Yang dulunya nonton film Korea Selatan, akhirnya ubah jadi nonton film Jaka Tingkir. Supaya ada kemampuan untuk tahan pukulan. Yang dulunya biasa sapa sayang, beb, ayang dan lain-lain, akhirnya ubah jadi kebun binatang di dalam semua. Oleh karena itu, saling mengenal itu mengandaikan kalau memang saling kenal sungguh-sungguh. Kalau kenal hanya asal-asal, sebatas say hello, atau sapaan singkat yang kadang menjenuhkan, ini juga menjadi petaka. Lisa kalau kirim pesan ke Doni begini, sayang sudah makan? Doni jawab, sudah. Jawabnya 1 kata. Lisa punya 1 kalimat, Doni jawab 1 kata. Jangan lupa minum moke. Salah, minum air. Jangan lupa minum air kalau sudah makan. Baik, jawabnya 1 kata lagi. Jawab yang model singkat-singkat begini, hal sederhana tetapi kadang-kadang menimbulkan petaka di dalam rumah tangga. Mulai berpikir, kenapa kakak Doni dulu, aku panggil dia kakak toh Nona? Panggil dia kakak toh? Kenapa kakak Don dulu itu perhatian sekali. Pagi-pagi dia selalu WA duluan, tanya kabar duluan. Pokoknya kapan saja, sekarang ini sudah mulai mentah. Kapan dia masak ini? Ini banyak persoalan dalam keluarga yang tanpa disadari muncul dari hal-hal sederhana. Persoalan intinya itu kadang-kadang masak lupa dicampur masako yang biasa orang pakai untuk makan campur dengan mangga tuh. Tahu tuh masako? Pengertian masako untuk kami orang Eram itu biasa dipakai untuk makan campur dengan mangga, dengan riko. Jadi masako adalah sejenis bumbu yang dipakai untuk makan dengan mangga. Saya juga tahu di sini. Kadang-kadang hanya masako itu juga menjadi satu titik persoalan yang sangat membias. Persoalan yang masako sederhana ini bisa sampai ke nenek moyang punya keturunan selanjutnya. Ini fatal. Maka saling mengenal, memahami itu menjadi hal yang utama. Jadi hal-hal yang sederhana begini, yang SMS tidak balas ngamuk, telepon tidak angkat 5 kali ngamuk, itu minta maaf Lisa, karena di hadapan saya engkau lebih banyak, jadi saya bilang ini yang biasa dibuat oleh perempuan. Kadang-kadang otaknya tidak sejalan dengan apa yang diomong. Omong sesuka hati. Masalah ini belum selesai, dia ungkit masalah yang lalu. Masa depannya masalah belum ada, dia ungkit. Nanti kau pasti begini, nanti kau pasti begini, kau pasti begini. Dia menghayal sembarang saja, ikut suka. Jadi Lisa jangan begitu jangan begitu. Anggu, iya. Kedua pengantin, orang tua, bapak mama saksi, umat sekalian yang terkasih. Saya dan keluarga di sini, umat yang hadir, kami sangat yakin bahwa kalian berdua ini cukup saling mengenal. Rasa penasaran yang macam tadi Nathanael kepada Yesus itu juga makin sedikit. Seperti cinta itu lahir dari rasa kagum. Maka pernikahan ini
kesempatan untuk hadir di gereja ini juga rasa kagum. Lahir dari rasa kagum untuk saling memiliki. Rasa kagum ini mesti ditanamkan di dalam diri dan mesti sampai mati. Eja Doni, lihat Lisa baik-baik dulu. Coba lihat baik-baik. Lihat dia. Dia tidak lihat engkau, tapi engkau lihat dia dulu. Lihat dia. Lihat dia cepat sudah, jangan malu. Lihat dia. Lihat dia, saya belum sudah selesai. Lalu coba ungkapkan satu kata kalimat kepada kami bahwa dia yang engkau kagumi dahulu dan sekarang sampai selama-lamanya tetap engkau kagumi. Satu kata atau kalimat. Saya tunggu. Kalau tidak khotbah tidak selesai-selesai. Penyayang. Engkau kagumi dia dari dahulu itu penyayang. Iya. Oh, oke. Lisa, lihat laki-laki keturunan Leo ini. Leo yang ada di Papua. Apakah tanpa ada kepalsuan padanya? Apakah ini laki-laki Leo sejati tanpa ada kepalsuan padanya? Lihat baik-baik. Lalu katakan kepada kami, apa yang membuatmu sangat terkagum dengan dia? Omong dulu. Terima kasih sudah selalu sabar menghadapiku dan menjadikanku istrimu di hari ini. Oh, ini saya mau kasih banti khotbah ini sudah. Kesimpulan engkau sudah ada nih. Baik. Pesanmu yang baik untuk kami, maka kami titipkan pesan ini untuk engkau dulu. Jadilah perempuan yang berwajah ibu, yang walau sakit bisa tertawa dan memberi kekuatan kepada yang lain. Jadilah perempuan yang berhati ibu, yang mau mencintai dengan banyak, sebanyak-banyaknya dan tanpa menuntut balas. Jadilah perempuan yang perkasa. Dia yang dahulu mungkin engkau blokir kontaknya di Facebook, di WA. Jadilah perkasa untuk dia. Jangan tanyakan kepada kami yang lain tentang kekaguman-kekaguman yang kalian alami. Jangan pula tanyakan kepada keluarga, tetangga, bapak, mama, saksi tentang kekaguman yang mulai hilang itu. Tetapi tanyakanlah kepada diri kalian sendiri, mengapa kekaguman itu luntur, bahkan tidak ada sama sekali. Artinya belajar untuk memahami, mengenal sedalam-dalamnya. Belajar untuk menghormati. Bukan hanya saat bahagia, tetapi ketika kalian diuji dengan berbagai macam tantangan dan persoalan. Kami semua ini hadir di sini muka segar-segar semua bahagia. Bukan karena sebentar kita pesta, tetapi kalian berdua yang membuat kami bangga. Itu ingat tidak kemarin Bapak Lukas itu dia berdiri di sini itu dia sangka dia masih orang tua saksi. Karena selama ini dia datang ke Ladi itu dia sebagai orang tua saksi. Jadi dia kemarin tidak berdiri tenang-tenang di tempat saya hanya tahu ya, weh Bapak sadar dia sekarang hadir sebagai orang tua. Ini suatu tanda kekaguman yang baik, tanda kesadaran yang baik yang ditunjukkan oleh Bapak. Bahwa selama ini saya jadi saksi orang punya anak, hari ini saya yang menyaksikan anak saya yang meresmikan perkawinan di hadapan Tuhan dan gerejanya. Kalian berdua membuat kami bahagia. Bahwa mencintai adalah proses panjang dan perjuangan yang mesti diwujudkan tanpa kena lelah. Doni, panggilan kesayangan untuk Lisa itu apa? Sayang saja. Sayang. Lisa, panggilan kesayang untuk Doni? Sama. Oh. Pertahankan itu sekitar 10 tahun ke depan bisa ke tidak? Kita semua dengar ya? Bisa ke tidak? Bisa. Bisa. Lisa, yakin? Tapi di hadapan saya engkau tidak panggil. Saya tidak pernah dengar ini saya punya sayang. Hanya panggil Doni ada di situ. Saya tidak pernah dengar. Jangan hanya panggil di hadapan dia saja. Di hadapan orang lain. Di hadapan siapa saja. Kalimat kata itu menjadi ciri khas kalian berdua. Kalian menikah pada awal tahun. Tanggal 5. 56 itu angka ketakberdayaan manusia. Doni punya 5. Lisa juga punya 5. Kalau dijumlahkan jadi 10. Keterbatasan pada manusia, ketakberdayaan pada manusia itu hanya disempurnakan oleh Allah. Allah menjadikan cinta kalian itu sempurna
dan nyata. Allah memberkati kalian berdua. Allah yang menjadikan kalian berdua untuk semakin berharga dan saling mencintai. Jalan-jalan ke SP3, ketemu wajah-wajah bahagia dengan make up. Selamat untuk berdua, Doni dan Lisa. One love forever. Amin. Umat beriman yang terkasih, tibalah saatnya kita menyaksikan pernyataan ikrar, setia dan kesepakatan nikah kedua mempelai. Mari kita mengikuti upacara ini dengan penuh hikmat. Anak-anakku yang terkasih, kita boleh bersyukur karena ada bersama dalam satu keluarga. Kita boleh bersyukur karena kalian telah dianugerahkan Tuhan kepada kami. Tuhan telah menjadikan segalanya indah pada waktunya, sehingga pada hari ini kalian berdua boleh bersama-sama menyatukan hati untuk meresmikan perkawinan di hadapan Tuhan dan gerejanya. Bapa dan Mama dengan ikhlas hati mendukung niat tulus kalian. Terima kasih atas segala kebersamaan kita selama berada dalam rumah. Terima kasih karena telah membantu Bapa dan Mama. Bapa dan Mama juga memohon maaf bila dalam banyak kesempatan ada begitu banyak hal yang menyakitkan dan juga kadang banyak hal yang mengecewakan. Berjalanlah dengan teguh akan satu cinta yang tulus. Milikilah hati yang terbuka dan saling memaafkan satu sama lain, serta hati yang jujur untuk mencintai. Doa Bapa dan Mama selalu menyertai. Bapa dan Mama terkasih, dengan apakah kami gadaikan cintamu yang begitu tulus sepanjang waktu? Dengan apakah kami boleh membandingkan rasamu yang utuh bagi kami? Semua yang baik telah kami peroleh, semua yang berharga telah kami dapatkan. Atas semua yang baik, atas binaan yang tulus, serta perhatian yang total kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah membesarkan kami sampai saat ini. Terima kasih karena sudah memberi kami teladan hidup yang baik dan memberi kami kesempatan untuk menimba pengetahuan sehingga kami boleh memperoleh bekal untuk perjalanan hidup kami. Terima kasih karena sampai dengan saat ini kalian masih setia ada bersama kami dan selalu memperhatikan kami. Kami mohon maaf untuk segala hal yang membuatmu terluka. Maaf untuk segala kata dan perbuatan yang membuat Bapa dan Mama sakit hati. Kami tidak punya apa-apa untuk membalas semuanya. Pada hari ini, kami berdua hadir di sini untuk memohon restu, untuk meresmikan pernikahan kami. Doakanlah keluarga yang baru kami mulai ini. Dukunglah kami dalam setiap waktu hidup kami. Bapa dan Mama, kami mohon restumu. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian datang kemari untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman.
Kristus akan memberkati perkawinan kalian, agar kalian sanggup, setia, dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Yosef Aurelius Doni Babo dan Elisabeth Lipat, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Maka sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara-saudari. Saya persilakan saudara-saudari masing-masing mengikrarkan janji satu terhadap yang lain di bawah sumpah di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Yosef Aurelius Doni Babo, memilihmu, Elisabeth Lipat, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia, mengabdikan diri dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya, Elisabeth Lipat, memilihmu, Yosef Aurelius Doni Babo, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Semoga Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang telah mempersatukan manusia pertama di Taman Eden, mengukuhkan dan memberkati perkawinan yang kalian laksanakan di hadapan gereja dan Kristus. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yosef Aurelius Doni Babo, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut ciptaan. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Engkau teguhkan tidak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengikat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela atas mempelai wanita ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia, ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka.
Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut diteladani dan berbahagia melihat cucu-cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kebahagiaan dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tepuk tangan dulu. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the
resepsi pernikahan Doni dan Lisa segera kita mulai. Kedua mempelai yang berbahagia, hari ini tanggal 5 bulan 1 tahun 2024. Mengapa Anda berdua pilih tanggal ini? Yang menentukan tanggal 5 Januari kita mengikuti dari Bapak Pastor saja. Oh, dari Bapak Pastor ya, Bapak Pastor yang tentukan. Tapi setuju ya? Setuju. Ada makna apa ya kira-kira tanggal 5 Januari 2024? Tidak ada ya? Hanya menjalan seperti ikut air mengalir. Oke, saat saya tadi ada dengar Bapak Pastor bilang tanggal 5 Januari 2000. Sekarang saya memberikan makna sedikit. Tanggal 5, coba jari yang tadi ada cincin tadi. Coba jari yang ada ini tunjukkan 5, tanggal 5, oke. Coba kamu dua saling berhadapan. Ini saya MC jadi saya punya kuasa hari ini. Silakan berdiri dan saling berhadapan. Karena kamu pilih tanggal 5, saya berikan makna sedikit. Percaya tidak apa-apa. Yang penting hari ini saya punya bagian untuk memberikan itu. Oke, tunjuk jari ke atas. Jari 5 ke atas, ya 5. Ya. Sekarang 5 jari coba Lisa buka jarinya agak renggang sedikit. Kasih tinggi. Jarinya siapa itu? Doni, coba kasih arah dekat ke sana. Yang ada kasih masuk ke dalam. Lipat kuat-kuat. Kasih lipat, kasih erat. Oke, saya memberi makna bahwa tanggal 5 bulannya disatukan 1 Januari, jangan ada celah lagi. Cinta kamu tidak ada celahnya lagi. Doni, jangan berikan celah lagi pada perempuan lain. Lisa juga jangan berikan celah pada laki-laki lain. Karena Anda dua sudah 1 Januari 2024. Mudah-mudahan Doni pilih 2 anak, Lisa 2 anak, akhirnya jadi 4, 2024. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Itu berikan makna, boleh percaya, boleh tidak. Oke, kedua mempelai yang kami banggakan, yang kami muliakan, keduanya kami mengucapkan turut berbahagia juga untuk keluarga pengantin berdua. Keluarga besar dari Doni dan keluarga besar dari Lisa yang hari ini pasti rasa haru, rasa bangga bercampur, sehingga tadi di gereja mamanya Lisa menangis, bukan karena sedih tetapi karena bahagia membawa anak berdua sampai di titik ini. Ya, kepercayaan orang tua harus Doni dan Lisa jaga itu baik-baik. Terima kasih juga kepada para undangan sekalian yang jauh tanah miring dari manapun datang, yang memberikan support kepada kedua anak terkasih yang hari ini sudah diberkati di gereja secara Katolik, ya sudah sah menjadi satu. Untuk mempersingkat waktu, karena sudah siang, sambutan atau nasihat dari orang-orang terkasih kepada Bapak atau Ibu yang ditugaskan, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang berbahagia, anak Doni dan Lisa. Yang kami hormati, Bapak Ibu, para undangan sekalian. Dan yang kami kasihi, Bapak Pastor Paroki Santo Petrus Erom, yang telah memberikan restu meresmikan perkawinan kedua anak kekasih kami.
Yang pertama sekali saya mengajak kepada kita sekalian untuk tak bosan-bosannya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat perlindungannya, sehingga Dia boleh mempertemukan kita di saat pemberkatan tadi di gereja Santo Petrus Erom, dan juga sempat mempertemukan kita semua pada tenda sukacita ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ketika menginjak kaki di tanah Papua teristimewa di Merauke ini, pertama saya merasa bahwa kami keluarga bukan merasa kesendirian. Tentunya semua perjalanan untuk kegiatan kita, untuk proses pemberkatan kedua anak kami, tentunya kita semua sudah mengambil bagian baik dalam doa maupun materi dengan maksud dan tujuan untuk menyukseskan acara kita pada kesempatan ini. Untuk itu pada tempat dan kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili keluarga Babo, Ende, Merauke, dan juga keluarga Apelabi Merauke mengucapkan limpah terima kasih teristimewa kepada panitia yang sudah dengan caranya masing-masing menyukseskan kegiatan kita pada hari ini. Ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada Bapak Ibu undangan sekalian, yang mana pada hari ini tentunya kita semua pasti beraktivitas di tempat tugas kita masing-masing. Tapi toh dengan mengorbankan waktu, tenaga untuk boleh melangkah menuju ke tenda sukacita ini untuk sama-sama kita menjadi saksi untuk kedua anak adik kita dalam melaksanakan dalam keberlangsungan hidup berkeluarga. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan limpah terima kasih banyak. Dan yang berikutnya, tentunya selama berada di tenda sukacita ini, pasti ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang mengganggu, ada hal-hal yang tidak puas dengan keadaan yang kami lakukan pada tempat dan kesempatan ini. Dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, kami keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi keluarga menyampaikan permohonan maaf. Dan yang berikutnya, kita semua hadir di sini di tenda sukacita ini untuk mendukung kedua anak adik kami tercinta, sehingga doa dan dukungan sangat kami butuhkan, sangat kami perlukan untuk proses perjalanan hidup bahtera keluarga kedua anak adik kami tercinta ini. Dan pada akhirnya saya ucapkan selamat siang, selamat bersukacita bersama dengan kedua anak dan keluarga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk
Bapak yang sudah mewakili keluarga. Kita lanjut ke acara yang berikut, pemotongan kue pengantin kepada ibu yang sudah ditugaskan untuk membantu kedua pengantin. Mohon kehadirannya di tempat pelaminan. Pegang pisau terus dipererat oleh sang suami. Pegang, angkat tangan dulu pisau, kasih tunjuk di sana. Ini tajam betul ini, tajam. Ya, ini tidak main-main. Sudah asa, pacaran sudah berapa lama? 5 tahun berarti memang tajam betul. Hari ini saya perintahkan tahan, ya, siap-siap, dekatkan ujung pisaunya ke kue. Pelan-pelan, jangan taruh ujung pelan, ya. Sentuh kuenya sedikit, ya, buktikan pisaunya tajam. Memang betul 5 tahun, tidak main-main. Ya, silakan nanti serahkan kembali ke ibu. Pertama, untuk kedua orang tua dari Doni dan orang tua dari Lisa, silakan maju ke depan saja dulu. Ya, sekarang Doni dan Lisa kasih ke orang tua dari perempuan, yaitu orang tua Lisa. Pergi. Satu piring saya, tidak usah dua-dua. Kamu harus sepiring berdua. Bapak mama itu dari dulu sepiring berdua. Jadi satu piring itu kamu suap mereka dua. Bapak mama, ya, suap untuk mama dan bapak. Mari kita berikan tepuk tangan untuk keduanya. Oke, sekarang untuk orang tua dari Doni. Silakan ambil piring lagi, satu piring. 1, 2, 3, suap untuk Bapak dan Mama. Terima kasih, berikan aplaus untuk Bapak dan Mama. Terima kasih kepada kedua orang tua, silakan kembali ke tempat. Untuk yang keluarga, sanak saudara yang lain, nanti sebentar potong sendiri. Kita susiang ini. Oke, saling berhadapan. Pertama tatap dulu baik-baik. 1, kasih naik di atas. Naik ke, ya. Dekatkan 5 cm dari mulut. 5 cm dari mulut. Ya, sekarang Anda berdua buka mulut dulu. Jangan dulu cepat-cepat. Buka mulut. Kasih besar. Ya, langsung suap 3. Oke, mari kita berikan aplaus untuk keduanya. Harus minum lagi. Kasih pelan-pelan ya, 3 baru sampai di mulut ya. 1, kasih rekat. 1, kasih silang. 2, buka mulut. 3, diminum. Kita tepuk tangan, berikan aplaus untuk keduanya. Mudah-mudahan mereka saling suap sampai maut memisahkan. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih juga kepada Ibu. Acara yang berikut yaitu istirahat atau doa untuk makan siang. Kami mohon kesediaan suster untuk memimpin doa untuk makan siang pada siang hari ini. Kepada suster waktu dan tempat kami berikan. Baik Bapak Mama, selamat siang untuk kita semua. Saya mimpin doa dalam Katolik. Kita yang lain ikuti. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji syukur kami haturkan kepadamu atas kelimpahan kasih sayang yang Engkau limpahkan dalam diri anak, saudara dan teman kami Doni dan Lisa
yang pada hari ini Engkau persatukan dalam sakramen perkawinan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berkatilah perjalanan hidup berkeluarga mereka berdua, sehingga mereka boleh berjalan dalam terang kasih-Mu, dan semakin hari boleh saling mencintai sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Ya Bapa, pada siang hari ini juga telah tersedia bagi kami hidangan jasmani untuk kami semua. Maka kami mohon kepadamu Bapa, berkatilah segala hidangan yang telah tersedia, sudi kiranya lewat semuanya boleh memberikan kesehatan yang baik bagi jiwa dan raga kami. Kami juga tak lupa mohon berkat bagi seluruh keluarga yang dengan caranya masing-masing telah mempersiapkan. Semoga Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang mereka perlukan dan butuhkan di sepanjang hidup mereka. Dan berikanlah mereka rejeki yang secukupnya di dalam hidup mereka juga. Dan berkatilah mereka semua yang terlibat dalam mempersiapkan dan memasak di dapurnya. Semoga Engkau memberkati di hari-hari yang akan datang dalam bentuk dan cara apapun. Maka ya Bapa, semuanya kami persembahkan ke dalam tangan-Mu dan kami mohon berkat lewat pastor. Dan bersama rohmu. Selamat makan. Terima kasih Suster. Baik Bapak Ibu, saudara teman sahabat dari Doni dan Lisa, saatnya kita makan siang. Doni dan Lisa mengajak kita sekalian untuk makan siang. Silakan mengajak.